والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وصحبه وسلم زد مشرفا يا رب زد مشرفا يا رب كرما اللهم صل على وتعظيما ورفعة ومهابة وذكرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى مضى يا واسع الكرم الحمد لله مرشد الخلق من عدم ثم الصلاة على المختلف القدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم نبينا الآخر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاول من الأهوال مقتحم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل وصحبه ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala ta'ala Allahu anzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya tasta'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu anzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masaniya. Allah yang telah menurunkan perkataan dan ucapan yang paling bagus, yang paling cakep. Apa bentuknya? Yaitu kitab. Kitab mutasyabihan masani itu artinya kitab Al-Quran. Jadi Allah sudah menurunkan bentuk ucapan yang paling bagus, yaitu Al-Quran. Makanya Al-Quran itu merupakan kalamullah, kalam Allah. Dan itu merupakan bentuk ucapan yang paling indah. Yang paling apa? Yang paling indah, yang paling bagus. Susunan-susunannya Masya Allah. Itu benar-benar indah. Ilmu badiknya begitu tinggi. Ya, jadi nggak membosankan. Allah turunkan Al-Quran itu ya bentuk perkataan yang paling indah dan tidak pernah membosankan. Coba kalau kita lihat ya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Terus ya itu ujung-ujung enak. Kalau kita baca alif lam mim, alif lam mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus mad arid disukun semuanya. Ya. Kalau ya kita baca wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. La semuanya. Indah enggak kira-kira? Indah sekali. Sehingga enggak ada orang yang merasa bosan membaca Al-Qur'an, mendengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an, enggak ada yang merasa bosan. Itu begitu indahnya ya kalam Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dibilang ahsanal hadis kitaban. Ya, jadi ucapan yang paling indah adalah bentuknya kitab Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu disebut dengan mukjizat. Orang-orang Arab Bapak Saudara saat itu begitu hebatnya membuat puisi-puisi dengan bahasa Arab. Wah, hebat itu puisi-puisinya. Tapi kalah dengan Al-Qur'an. Semuanya lemah. Ya, makanya dia bilang, wah ini sih enggak sembarangan yang namanya Al-Qur'an yang selama ini dibilang buatan Nabi Muhammad, enggak mungkin. Sebab orang yang paling pintar sastranya aja saat itu suruh kumpul ya untuk membuat dan nandingin satu ayat saja dari Al-Qur'an, enggak mampu. Nah, inilah kehebatan yang namanya Al-Qur'an. Taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya itu akan berkeriput. Jadi ini bentuk gambaran orang-orang yang khusyuk benar-benar membaca Quran. Jadi kulitnya itu pada ya keriput. Summat talinu juluduhum wa qulubuhum, kemudian lunak kulitnya dan hatinya
karena zikir kepada Allah. Jadi ini termasuk salah satu sifat orang-orang yang bertakwa, yang khusyuk ketika baca Al-Quran. Makanya kita kalau baca Quran itu bukan sekedar dibaca, tapi benar-benar direnungi, tadabbur dan tafahum. Jadi nanti tingkatan selanjutnya bukan sekedar kita baca, bukan sekedar kita hafal, tetapi nanti tingkatannya lagi kita harus tadabbur dan tafahum. Pak, saudara, jadi kita kalau baca ayat Al-Quran tuh Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau bisa tadabbur, renungi tuh makna Bismillahirrahmanirrahim. Tafahum, pahami tuh makna Bismillahirrahmanirrahim. Makanya nanti ada perbandingan, ada orang baca surah Al-Baqarah ya dengan orang baca surah Al-Baqarah plus Ali Imran. Dalam waktu mulainya sama, berhentinya sama. 1 jam ada 2 orang, satu baca surah Al-Baqarah, satu baca surah Al-Baqarah plus Ali Imran. Ditanya, kira-kira mana yang lebih besar ganjaran pahalanya? Jawabannya yang baca hanya tok surah Al-Baqarah saja. Kenapa? Karena walaupun kelihatannya sedikit, cuma Al-Baqarah enggak Ali Imran, dia baca surah Al-Baqarah benar-benar tadabbur dan tafahum. Jadi begitu Bapak Saudara. Jangan asal cepet doang, baca Yasin 5 menit rapi. Ya. Mau kemana? Jadi pahami Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi ada tartil, warattilil Qur'ana tartila. Kan ada orang baca yang penting cepet. Ya, lagi baca hatam Quran, ya 1 juz orang-orang 30 menit, dia cuma 10 menit. Wah, hebat banget ente. Ya dikual-kual doang itu. Ngerti dikual-kual? Ya. Jangan. Ya, jangan begitu. Jadi baca, pahami, tadabbur. Itu lebih bagus. Nah, itu tuh orang-orang yang khusyuk begitu. Hatinya benar-benar menjadi lunak. Ila zikrillah. Karena dia ya zikir, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Fata'zimu wal khasyatu wal khusu'u wal khudu'u, maka bermula ta'zim, mengagungkan, wal khasyatu dan rasa khasyat takut, wal khusu'u dan khusu', wal khudu'u dan khudu', ya inda tilawatil Qur'ani, ketika membaca Al-Qur'an, min ausofil mu'minina, itu bagian daripada sifat-sifat orang-orang yang beriman, as-sadiqina yang benar, al-arifina yang benar-benar tahu, bijalalillahi dengan keagungan Allah, Rabbil alamina, yaitu Tuhan yang memiliki alam semesta. Itu jadi ciri orang-orang mukmin yang sodik dan yang arif, kalau baca Quran takzim, khosyah, khusyuk, sama khudu. Ada 4. Takzim, dia merasa mengagungkan. Khosyah ada rasa takut. Khusyuk, benar-benar khusyuk, konsen. Jadi ketika baca Quran tuh khusyuk, konsentrasinya penuh. Sama khudu. Ya, khudu itu artinya enggak, ya hatinya itu ya enggak ada rasa kesombongan. Ya, itu namanya khudu. Nah, ini merupakan termasuk akhlak orang-orang yang beriman, yang sodik dan yang arif billah. Nah, makanya kita lagi belajar nih. Kita kalau lagi baca Quran, ayo benar-benar ya kita takzim, khosyah, khusyuk, khudu. Jangan baca Quran sambil nonton TV. Ya, di mana takzimnya, di mana khusyuknya? Ya sambil nonton bola, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, gol, oh ya gol. Ya bagaimana? Ya.
Kalau kita lagi baca Quran, kita lagi munajat kepada Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Ini kita, Masya Allah, yang kita hadapi Allah yang maha agung, yang memiliki alam semesta. Sehingga ini perlu. Ya, jadi orang kalau udah baca Quran tuh benar-benar nih takzim, khosyah, khusyuk, khudu harus ditanamkan. Nah, baru ya menjadi sifat orang-orang mukmin yang sodik dan arif. Ya, arif itu artinya orang yang benar-benar udah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya dengan orang-orang yang ya bukan imannya sempurna, ya di sini dijelaskan wal ghaplatu, sementara ghaflah lalai, wal qaswatu, qaswah keras hatinya kagak lunak, wasahu lalai, wallahu dan ya artinya enggak konsen, main-main, inda tilawatil Qur'ani, ketika membaca Al-Quran, min ausopil mu'ridina, dari sifat-sifat orang-orang yang menentang, al-mukhlitina, yang melakukan kesalahan, allazina du'ufa imanuhum, yang lemah iman mereka, wa qalla yakinuhum, dan sedikit keyakinan mereka, wa kholat kulubuhum, dan kosong hati mereka, min haqqaiqi ma'rifatillahi, dari ya hak-hak makrifah kepada Allah, wa makrifati kalamihi, dan juga makrifah mengenal kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang baca Quran lalai, ghaflah namanya. Hatinya keras aja, enggak lunak. Terus lalai, lupa, main-main. Pada saat baca Quran main-main tuh. Sambil main game baca Quran. Ya. Itu namanya apa? Namanya lahun. Lalai, main-main ketika baca Quran. Itu termasuk ciri orang-orang yang melakukan kesalahan. Itu tandanya imannya masih tipis. Keyakinannya masih kecil. Ya, bahkan hatinya kosong. Dari apa? Dari makrifah kepada Allah dan makrifah tentang kalam Allah. Kalau dia paham tentang Allah, dia paham tentang kalam Allah, ini dia lagi baca kalam Allah, berarti benar-benar dia tanamkan rasa khusyuk, khudu, khosyah, dan takzim. Ini enggak baca Quran main-main. Ya. Nah itu termasuk apa? Termasuk keyakinannya masih tipis. Hatinya masih kosong. Belum benar-benar mengenal Allah dan mengenal kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan sampai seperti itu kita. Nas'alullaha lana walakum al-afiyata. Kita minta kepada Allah, ya, lana buat kita, walakum dan buat kamu, al-afiyata, yaitu pemeliharaan, min zalika, dari yang itu semuanya. Nah, kita minta sama Allah supaya kita, kamu, semuanya nih, ya, kita semua terpelihara dari sifat-sifat tersebut. Kalau baca Quran jangan ghaflah, kalau baca Quran jangan qaswah, kalau baca Quran jangan lalai, kalau baca Quran jangan sambil main-main. Itu kita minta dijaga, dipelihara. Ya, jangan sampai punya sifat-sifat itu. Wa min jami'i anwa'il bala'i, dan dari seluruh ya macam-macam bala, wal mahaliki, dan kehancuran, dan pokoknya semua yang bisa ya menyebabkan nanti macam-macam bala dan kehancuran. Wa min ahammil adabi wa aujabiha, dan di antara adab-adab yang paling penting dan yang paling wajib, ayyakuna fi hali tilawatihi, hendaklah seseorang pada saat membaca Al-Quran mutadabbiron, dia harus tadabbur. Artinya tadabbur benar-benar merenungi dan memperhatikan lima yaqra'u, terhadap apa yang ia baca, mutamahiman, hal keadaannya dia juga harus memahami, lahu, terhadap bacaan Al-Qur'annya, hadirul qalbi, kemudian hatinya harus hadir, artinya konsentrasi penuh. Tuh, jadi hatinya jangan lalai, tapi hatinya hadir di situ. Indahu, ketika membaca Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyudabbiru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab.
Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun, ini adalah kitab Al-Qur'an, anzalnahu, yang kami turunkan kitab tersebut, ilaika, kepada kamu. Maksudnya kepada Nabi Muhammad. Jadi ini kitab Al-Qur'an, kata Allah, kami turunkannya kepada kamu wahai Nabi Muhammad. Nah, kitab ini mubarakun, penuh dengan nilai keberkahan. Jadi kitab Al-Quran itu penuh dengan nilai keberkahan. Untuk apa? Liyudabbiru ayati, agar mereka tuh umat Nabi Muhammad yang membaca Al-Quran tersebut merenungi tentang ayat-ayat Allah. Jadi kalau kita lagi baca Quran, itu kita harus merenungi ayat-ayat Allah. Artinya ayat apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Waliyatadzakkara ulul albabi, dan itu menjadi pengingat untuk orang-orang yang memiliki akal yang sempurna. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman fi mu'ridil inkari, dalam menjelaskan keingkaran, wa taubihi, dan mengomeli, li aqwamin, bagi kaum-kaum, bagi manusia-manusia. Ya, kalau ada ya manusia misalnya enggak merenungi, nah itu Allah ingkar dan diomelin. Mana contohnya? Ini keterangannya. Afala yatadabbarun. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Itu kan artinya Allah ngomelin tuh. Apakah mereka tidak mau merenungi tentang Al-Qur'an? Tuh, jadi Allah ngomel. Tuh, kalau kata bahasa orang kita tuh taubih itu ngomelin. Apakah mereka nggak mau merenungi ya ketika mereka baca Quran, atau memang hatinya udah terkunci, udah ya tertutup hatinya. Jadi Allah ngomelin kita. Kalau ada orang-orang yang baca Qurannya kagak tadabbur, ya itu diomelin sama Allah. Apakah mereka tidak merenungi tentang bacaan-bacaannya? Apakah hati mereka udah ya tertutup? Nah, itu artinya taubihi. Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, dan telah berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, la khaira fi qiraatin, tidak ada nilai kebaikan pada orang yang membaca Al-Qur'an, la tadabbur fiha, yang di dalam baca Al-Qur'annya enggak ada tadabbur. Masya Allah, kata Sayyidina Ali itu bapak saudara, kalau ada orang baca Quran tapi kagak ada tadabburnya, ya enggak merenungi, enggak memperhatikan, ya itu kagak ada nilai-nilai kebaikan dari bacaan-bacaannya. Nah, makanya kita usahain kalau baca Quran renungin, ya jangan pikiran kita kemana-mana, apalagi sambil main, itu jangan, enggak ada nilai kebaikan sama sekali. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wasadaqa radhiyallahu anhu, dan benar apa yang dikemukakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Fa innal Qur'ana, maka sesungguhnya Al-Qur'an, innama nazala, sesungguhnya Al-Qur'an itu turun liyatadabbaru, agar mereka merenungi, bitadabburi, dengan perenungan yang sempurna. Yafhamul murada minhu, dia bisa memahami yang dimaksud daripadanya. Jadi kita bisa memahami yang dimaksud dengan ayat ini apa. Wa yatawassalu ilal ilmi bihi, dan juga untuk mencapai ilmu. Kita baca Quran supaya tujuannya dapat ilmu. Nah, setelah itu wal amali, kita baca Quran, setelah kita pahami, kita renungi, dapat ilmu di situ, kita amalin. Tuh, pengamalan. Bima fihi, dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa hadza huwal maksudu, dan ini adalah yang dimaksud bi inzalihi, dengan diturunkannya Al-Qur'an, wa bi'satir rasuli sallallahu alaihi wasallam bihi, dan dibangkitkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang dimaksud Allah turunkan Al-Quran dan dibangkitkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terakhirnya apa? Ya, di samping kita merenungi, memahami, mengamalkan. Pengamalan juga penting.
Kita baca Al-Quran, ya apa misalnya terkait dengan wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Itu kita baca, kita renungin, kita pahami maknanya dan kita amalin. Tuh, oh ini ya, ayat terkait tentang perbuatan zina. Jangan berbuat zina, jangan mendekati terhadap perbuatan zina. Nah, dalam kehidupan kita jauhkan, kita junjung tinggi. Kalau ada ayat, ya misalnya, ya, aqimus sholata wa atuz zakata, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Itu kita baca Quran, kita pahami, kita renungi. Oh, ini ayat tentang kita disuruh melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat. Nah, berarti ya pengamalannya nanti kita sholat. Dan masih banyak lah ayat-ayat yang lain, ayat-ayat yang lain. Nah, itu makanya ya intinya sebenarnya nanti ya setelah kita renungi, pahami, pengamalan dari kitab Al-Quran. Itulah maksud diturunkannya Al-Quran dan dibangkitkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'alaika fi halit tilawatika bitadabburi, maka lazimkan atas kamu pada saat kamu membaca Al-Quran dengan tadabbur, wattafahumi dan pemahaman. Jadi satu ya tadabbur, yang kedua tafahum, perenungan dan pemahaman. Fa inna qalilan taqra'uhu minal qur'ani ma'at tadabburi wa tafahumi khairun min kasirin taqra'uhu minal qur'ani biduni zalika. Maka sesungguhnya sedikit kamu membaca daripada Al-Quran disertai dengan tadabbur dan tafahum, nilainya lebih bagus kebanding daripada kamu membaca Al-Quran banyak tapi tanpa tadabbur dan tafahum. Jadi Bapak, Saudara, ada orang baca Quran banyak tapi enggak tadabbur, enggak tafahum. Dibandingkan dengan ada satu orang lagi baca Quran sedikit tapi tadabbur sama tafahum. Mana yang lebih bagus? Lebih bagus orang yang baca Quran sedikit tapi disertai dengan tafahum dan tadabbur. Paham tuh ya Bapak Saudara ya? Gitu. Jadi bukan sekedar banyak doang. Tapi kata ya, Al-Habib Abdul Al-Haddad dalam kitabnya, tadabbur dengan tafahum itu penting sekali. Makanya kita udah arahnya ke situ. Ya, bukan sekedar cepet doang bacanya, tetapi tafahum dan tadabbur itu penting sekali. Ya, jadi itu diperbandingkan. Ada orang dua, satu baca Quran banyak doang, kagak pakai tadabbur tafahum. Satu lagi baca Quran enggak banyak, sedikit, tapi disertai dengan tadabbur dengan tafahum. Ternyata nilainya lebih bagus orang yang membaca Al-Quran sedikit tetapi disertai dengan tadabbur dan tafahum. Qala ba'dus salafi, berkata sebagian ulama-ulama as-salafus sholih rahmatullahi alaihim, semoga rahmat Allah selalu ya diturunkan buat mereka. La'an aqra'a iza zulzilah wal qari'ah atadabbaruhuma wa atafahamuhuma ahabbu ilayya min an aqra'al qur'ana kullahu. Nih, kata as-salafus sholih bilang begini, sungguh saya membaca surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu dibaca iza zulzilatil ardu. Dipahami benar maknanya. Ini terkait bumi digoncangkan. Ya, serem ini ayat. Kalau ada orang baca Quran tapi dia pahami, dia renungi, bisa nangis. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha dan seterusnya. Sama dibaca surah yang kedua Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal Qari'ah. Ini sama cerita tentang hari kiamat. Jadi dibaca dua surah tersebut
tapi direnungi, dipahami, itu lebih dicintai kebanding daripada saya membaca Al-Quran semuanya. Dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, sampai surah An-Nas dibaca semuanya. Tapi nggak ada makna tadabbur, nggak ada makna tafahum. Itu masih jauh kalahnya dengan dibaca surah Iza Zulzilah dengan Al-Qari'ah. Makanya ini nih udah tingkat pemahaman namanya Bapak Saudara. Ya, jadi kita udah masuk dalam tingkat pemahaman dalam membaca Al-Quran. Makanya artinya penting juga tuh ya. Berarti kita gimana mau paham dan mau merenungi kalau kita nggak tahu apanya? Artinya. Makanya terjemahan Al-Quran penting nggak? Penting juga. Kita lagi baca surah Al-Baqarah 1 ayat aja. Kita lihat artinya. Ya, misalnya lagi baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini apa sih ini maksudnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard? Oh, ini terkait tentang begitu kayanya Allah. Sampai-sampai langit sama bumi dan isinya itu milik siapa? Milik Allah. Itu artinya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard kan begitu. Jadi semua kekayaan baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak kalau baca ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, Bapak pahami, Bapak renungi, itu nanti beda. Ternyata kita manusia nggak punya apa-apa. Kekayaan yang kita miliki, ya kecil. Kekuasaan yang kita miliki, jabatan yang kita miliki, kecil. Kalau dibandingkan dengan apa? Allah. Di mana kita tahu itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada milik Allah. Yang di langit, yang di bumi. Ya kalau kita baru punya kontrakan 5 pintu, 10 pintu, 20 pintu, jangan sombong. Belum ada apa-apanya. Tuh begitu. Allah yang punya semuanya. Nah itu kalau kita baca ayat baru lillahi ma fis samawati wa ma fil ard saja. Makanya ketika kita baca iza zulzilatil ardu, ya Allah merinding kita Pak. Merinding kalau kita pahami. Tapi ada orang cengengesan baca surah iza zulzilatil ardu, ya karena dia kagak pahami. Ini ayat kan cerita tentang bagaimana bumi digoncangkan. Oh, makanya orang-orang barat tuh Pak, ilmuwan-ilmuwan mereka kalau memahami Al-Quran, ya benar-benar dengan disiplin ilmunya. Sehingga nanti banyak orang-orang pinter itu mereka jadi masuk Islam gara-gara baca Quran. Tuh, seperti itu. Ya, ini benar nih. Jadi kita baca 2 surah, kalau dipahami sambil ditadabburi, itu nanti akan lebih dicintai kebanding daripada orang yang membaca Al-Quran kullah secara keseluruhan. Nah, ini jadi pentingnya tadabbur dengan tafahum seperti itu. Wasu'ila ba'duhum, dan sebagian mereka ditanya an qari'aini, dari 2 qari. Ini qari'aini isim tasniyah. Ada 2 qari, si A dan si B baca Quran. Kan orang kalau baca Quran namanya qari. Ya. Qari itu artinya isim fa'il. Ya dari kata-kata qoro'ah. Ya, jadi ada 2 orang lagi baca Quran. Qari lagi baca, yang baca Quran tuh. Ditanya tuh an qari'aini, dari 2 orang yang lagi baca Quran. Qoro'a ahaduma al-Baqarah faqat. Yang satu cuma bacanya surah Al-Baqarah saja. Wa qara'al akharu al-Baqarata wa Ali Imran. Nah, yang satunya lagi baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi yang pertama hanya baca surah Al-Baqarah. Yang kedua bacanya surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran. Wabtada'a ma'an, dua-duanya mulainya bareng. Wa khotama ma'an, selesainya dua-duanya juga bareng. Startnya bareng, finishnya bareng. Padahal yang satu baca Al-Baqarah, yang satu baca Al-Baqarah plus Ali Imran. Ditanya,
Ayyuhuma afdalu, kira-kira yang mana lebih afdol? Yang pertama apa yang kedua? Itu pertanyaannya begitu. Faqala, maka ya menjawab nih. Yang ditanya jawab. Allazi qara al-Baqarah faqat afdalu, yang membaca surah Al-Baqarah saja lebih afdol, lebih mulia. Kenapa yang baca surah Al-Baqarah lebih mulia? Karena di samping dia membaca, dia tambah dengan tadabbur, dengan tafahum. Mulainya bareng, akhirnya bareng. Yang satu baca surah Al-Baqarah, yang satu Al-Baqarah plus Ali Imran. Bareng rapinya. Ketika ditanya, ternyata penilaian yang bagus dan tidaknya bukan dari banyaknya yang dibaca, tetapi bagaimana cara dia membaca. Kalau yang penuh dengan khusyuk, tadabbur, tafahum, takzim, itu ganjaran pahalanya yang lebih besar, sehingga itulah yang lebih baik nilainya. Wa inna masara hadzal ladzi qara al-Baqarah aksara fadlan, dan hanya saja jadilah orang yang membaca surah Al-Baqarah aksara fadlan, lebih utama, lebih besar pahalanya, ma'a annal akhara, ya bersama bahwasanya yang lain qara'a mislahu, udah membaca juga surah Al-Baqarah nahwan yang sama, min marrataini, dari 2 kali. Ya, tuh mungkin dia baca surah Al-Baqarahnya bisa 2 kali diulang-ulang kembali, sehingga perenungannya lebih mantap, sehingga finishnya bareng. Likauni qari'il baqarati, karena yang membaca surah Al-Baqarah karena aksara tadabburan wa tartila, itu lebih tadabbur dan lebih banyak tartilnya. Dalla ala zalika, maka itu menunjukkan istighraqahu, pendalamannya, biqiraatih, dengan membacanya, zalikal waqta, pada waktu tersebut, allazi qara'a fihil akhar, yang membaca juga yang lainnya, Al-Baqarah wa Ali Imran, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Faqad tabayyana, maka sungguh jelas, laka, bagi kamu, anna tadabbura wa tafahuma, sesungguhnya tadabbur dan tafahum, merenungi dan memahami dalam membaca Al-Quran, huwal maksudu, itulah yang dimaksud. Jadi maksud dan tujuan utamanya kita baca Quran itu adalah tadabbur dan tafahum. Sehingga siapa yang lebih tadabbur dan tafahum dalam baca Qurannya, berarti ganjaran pahalanya lebih besar. Wallazi alaihil muawwalu fi halit tilawati, dan inilah yang menjadi landasan, ya, fi halit tilawati, dalam kondisi membaca lil Qur'anil Karim, ya, membaca Al-Qur'anul Karim. Fa'alaika bihi rahimakallah, maka lazimkanlah atas kamu dengan masalah ini, semoga Allah memberikan rahmat buat kamu. Nah, nanti baru qalal Hasan Al-Basri rahimahullahu, dan seterusnya. Nah, inilah ya para bapak, para saudara, yang dapat kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya, dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Sebelum ditutup dengan doa, mungkin kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Fadhol. Cukup? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Iya. Terima kasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Ya, pada hari ini kita udah masuk di tanggal 1 daripada bulan Zulqa'dah. Ya, jadi bulan Syawal udah selesai.
Ya, habis Zulqa'dah, Zulhijjah. Waktu cepat. Ya, jadi nggak lama lagi masuk Zulhijjah. Jadi mudah-mudahan Allah ya senantiasa memberikan nilai-nilai kebaikan buat kita semuanya. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di majelis ilmu, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita semuanya. Manakala di antara saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita yang pada kesempatan hari ini dalam keadaan kurang sehat, kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya sehingga bisa melaksanakan segala aktivitasnya seperti biasa dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita tujukan Fatihah ini pahalanya buat orang-orang tua kita semuanya, para pewakif Masjid Jami At-Taqwa, para guru-guru kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang saat ini sudah berada di alam barzah. Mudah-mudahan mereka semuanya ya akan mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang Allah. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, kuburnya dijadikan satu taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah fa innaka khairur razikin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.